Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kalian bisa bantu channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa guys, aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari kita. So, choose to video. Oke Bro6, kembali lagi di channel gue. Sebelum kita ke videonya, gue mau ngucapin terima kasih sudah klik video ini. Kalian bisa support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate dan menarik lainnya. Oke, sesuai tema di video kita kali ini, gue akan sedikit membahas tentang sesuatu atau berita yang lagi sangat diperbincangkan. Banyak orang yang pro kontra tentang penerapan yang akan mungkin diberlakukan beberapa waktu ke depan. Apa itu? Ya, orang-orang akhir-akhir ini menyebutnya dengan istilah new normal. Jadi new normal itu apa ya istilahnya? Kebijakan yang mungkin harus diambil oleh pemerintah kita, mengingat bahwa risiko yang akan terjadi jika kita tidak cepat mengambil kebijakan ini, yang mungkin bisa perekonomian kita akan semakin ambruk, bisa jadi. Nah, di sini gue akan sedikit mengungkap, gue ngerangkumnya dalam 7 fakta menarik mengenai new normal itu sendiri. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu beberapa waktu ke depan mungkin kita akan mulai menerapkan sistem ini. Dan ternyata banyak sekali pro kontra yang menyambut kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. So, apapun kebijakannya, kalau saya pribadi sih yakin ini untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan banyak manusia. So, kalau kita lihat lebih jeli lagi, kondisi kita sekarang ini benar-benar dalam situasi yang darurat, emergency. Nah, yang tahu hitungannya sebenarnya adalah pemerintah. So, kita percayakan aja kepada pemerintah. Semoga langkah yang diambil ini benar-benar memberikan dampak positif terhadap situasi dan kondisi yang ada di negara kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke poin pembahasannya. A few moments later. Nah, poin yang pertama, ini gue sadar dari beberapa artikel ya teman-teman. Semoga di sini kita nggak ada maksud untuk tahu dan lain sebagainya, tapi ya so kita harus benar-benar terbuka pikirannya untuk menanggapi ini. Oke, poin pertama. Jadi new normal itu sebenarnya adalah kebijakan, ya. Kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi. Ya, kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik. Oke, namun dibukanya kegiatan sosial dan publik ini sebenarnya dalam kondisi terbatas ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita diterapkan situasi normal, nggak sebebas-bebasnya kita bisa keluar rumah tanpa mengikuti prosedur kesehatan, nah itu salah. Nah, jadi dibuka kembali kegiatan aktivitas ekonomi, sosial dan publik, tetapi dalam secara kutip terbatas. Terbatas itu ya teman-teman harus, kita semua harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, new normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga, ya, menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Ya, kalau menurut gue memaknai poin kedua ini benar-benar sangat manusiawi ya, sangat manusiawi karena semua orang kena dampak wabah ini. Tapi dengan diberlakukannya new normal, ya kembali lagi kita benar-benar harus mengikuti prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan harus digarisbawahi teman-teman bahwa new normal utamanya agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang sudah ditetapkan.
Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran. Nah, ini sih yang perlu digarisbawahi, bahwa emang new normal ini bukan sesuatu yang itu tuh wow freedom, bebas sebebas-bebasnya, enggak. Tapi kita itu benar-benar harus benar-benar safety lagi, lebih peduli lagi soal lingkungan kita, kemudian diri kita sendiri, ya itu benar-benar harus kita perhatikan. Nah, jadi yang gue pengen sampaikan di sini, ayo kita sambut new normal ini benar-benar dengan kesadaran penuh bahwa kita nggak benar-benar bebas gitu, kita masih diawasi oleh wabah COVID yang mengerikan. Yang ketiga, nah, new normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home. Simpelnya, jadi tadinya kita itu dilarang aktivitas di luar karena wabah COVID-19. Nah, ini diberikan kebijakan bahwa kita bisa melakukan aktivitas dengan normal kembali, tapi dengan catatan kita harus benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini yang paling penting sih teman-teman. So, banyak yang gue lihat di media, masih lumayan banyak sih sebenarnya masyarakat yang kurang peduli dengan dirinya sendiri, ya jalan keluar rumah belum pakai masker dan lain sebagainya, kemudian masih berkerumunan, itu kan sebenarnya membahayakan. Tapi dengan adanya kebijakan ini sangat-sangat diharapkan teman-teman, ya kita semua bisa saling menjaga. Yang keempat, nah, new normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus-menerus bersembunyi di rumah. Apa kepastian ya? Kepastiannya emang sih kalau sesuatu yang pasti itu bener-bener nyebelin ya teman-teman. Ngomong apa sih gue? Yang kelima, nah ini nih teman-teman, new normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita. Ini benar-benar harus kita camkan benar-benar ya teman-teman, bahwa sekarang itu wabah COVID-19 itu bukan berarti udah nggak ada dengan diterapkan yang normal, bukan berarti wabah itu udah pergi sih, wabah itu udah musnah istilahnya. Tetapi kita harus membangun kesadaran bahwa wabah itu masih ada di sekitar kita, so kita harus benar-benar hati-hati, apalagi kita harus aktivitas kita itu bersentuhan dengan istilahnya banyak orang dan sebagainya. Ya yang harus kita cegah lebih dulu adalah diri kita sendiri, terus saling mengingatkan. Oke. Yang keenam, nah poin yang keenam ini agak sedikit mengerikan ya teman-teman, tapi apapun itu ya kita coba stay positif aja ya. Jika new normal tidak dilakukan, maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Wah, gawat ini. Kalau sampai hal itu terjadi, kebangkrutan korporasi, selanjutnya ekonomi akan membawa efek yang benar-benar parah gitu. Wah, ngeri juga ya ternyata. Nah, pesannya apa? Jadi kalau misalnya kebijakan yang seandainya tidak diambil, ya resikonya global gitu ya. Resikonya nggak main-main. Ya seperti yang gue bilang tadi, bisa terjadi kebangkrutan korporasi dan lain sebagainya. Banyak masyarakat yang mungkin benar-benar akan merasakan kesulitan ekonomi apalagi. Jadi gue sih melihat bahwa kita itu sebenarnya bisa membangkit, kita bisa move on dari keadaan ini. Yang penting kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga bahwa ini enggak separah yang kita bayangkan sih sebenarnya. So gue mau bilang bahwa terlepas dari banyak informasi, banyak berita mengenai teori konspirasi daripada wabah ini ya, so kita nggak perlu sampai ke situ sebenarnya. So kita nggak punya kapasitas untuk ke situ, tapi sebagai warga masyarakat yang baik ya kita harus benar-benar sadar kalau ini
bukan untuk ditatapi tapi untuk dihadapi bahwa oke, nggak cuma kita yang ada di situasi ini, semua negara mengalami ini. So kita harus ngapain gitu. Ya memang kalau dilihat dari perkembangan angkanya, ya negara kita masih dalam angka yang lumayan terus meningkat untuk wabah COVID ini. So kita harus ngapain gitu? Apakah kita harus berdiam diri terus nggak ngapa-ngapain? Ya iya, mungkin dari segi banyak banyak pandangan gitu ya. Ya mungkin akan baik-baik saja bagi mereka yang tidak mengalami kesulitan ekonomi. So bagaimana dengan teman-teman kita yang berada di bawah sana istilahnya, untuk cari makan aja susah gitu ya. So ini benar-benar satu hal yang benar-benar amat harus diperhatikan ya. So, kita berdoa saja, kita saling mendukung satu sama lain. So tetap jaga kesehatan. 2 hours later. Oke, yang terakhir poin ketujuh, jika Anda tidak setuju dengan new normal, it's okay, nggak masalah, Anda bisa tetap tinggal di rumah. Tapi masih banyak orang di luar sana yang harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. So this is normal. Kemudian pesan untuk teman-teman di luar sana, saudara kita, keluarga, tetangga yang mungkin harus kembali beraktivitas di luar ruangan, bersentuhan dengan banyak orang. So satu pesan saya, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Ya bisa mungkin kita menyelamatkan diri kita dan banyak orang melalui standar kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Oke bro, mungkin itu dulu video dari gue. Terima kasih sudah klik video ini. Kalian bisa support channel ini untuk terus memberikan informasi menarik lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka video ini, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.